Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Di dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, atau terkadang disebut juga dengan istilah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama, dan Al-Hadis atau As-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua. Al-Quran merupakan firman Allah, di dalamnya begitu banyak tuntunan dari Allah kepada hambanya, ketentuan hukum, akidah, dan lain sebagainya. Al-Quran ini menjadi pedoman utama, nomor satu, nomor yang paling utama dalam penentuan hukum, sehingga dia posisinya menjadi sumber hukum nomor satu, yang pertama di dalam ajaran Islam. Apapun ketentuan hukum yang akan dimunculkan, yang akan diistinbatkan, pedoman utamanya adalah dari Al-Quran. Namun Al-Quran seringkali menjelaskan sesuatu hanya bersifat global saja, hanya bersifat global. Sebagai contoh mengenai sholat misalnya, sholat itu ada perintahnya dalam Al-Quran. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah sholat, tentang kewajiban sholat, bahwa sholat itu disyariatkan kepada kita semua. Tetapi tata cara sholat, praktek sholat seperti apa memulainya, apa saja bacaan yang harus dibaca, gerakan-gerakannya seperti apa, diakhiri dengan apa, itu tidak ada keterangan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mencari praktek sholat, tata cara sholat di dalam Al-Quran, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukannya. Oleh karena itulah, maka kemudian disinilah hadis memegang peranan yang penting dalam ajaran Islam, karena hadis itu diantara fungsinya adalah menjadi pemberi penjelasan secara lebih rinci terhadap sejumlah ketentuan dalam Al-Quran yang sifatnya global. Contohnya tadi, perintah sholat dalam Al-Quran ada, tetapi tata cara sholat, bagaimana mempraktekkan sholat, itu tidak ada dalam Al-Quran, sehingga itu dijelaskannya di dalam hadis. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, seperti kalian melihat aku sholat. Jadi praktek sholat itu kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, dari mulai sholat wajib dan sholat sunnah. Oleh karena itu, maka hadis dalam posisinya kemudian menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dan posisi hadis ini sangat penting begitu, karena memang dalam prakteknya, selain sholat misalnya, banyak juga sejumlah ketentuan hukum lain dalam Al-Quran, penjelasan-penjelasan lain dalam Al-Quran yang ternyata masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Begitu. Bukan hanya dalam persoalan sholat, dalam banyak hal begitu ya, dalam ibadah-ibadah yang lain, dalam ketentuan yang lain, bahkan termasuk dalam persoalan akidah juga ada juga sejumlah keterangan yang itu dijelaskannya dalam hadis gitu. Nah, hadis ini seringkali juga disebut dengan istilah as-sunnah. Makna hadis atau as-sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan
kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, baik dalam bentuk perkataannya, dalam bentuk perbuatannya, atau dalam bentuk ketetapannya. Jadi hadis atau as-sunnah itu, al-hadis atau as-sunnah yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran itu definisinya seperti itu. Definisinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataannya, perbuatannya, atau ketetapannya. Misalnya Rasulullah menyampaikan sesuatu hal, Rasulullah bersabda, nah itu adalah hadis dalam bentuk perkataan, atau juga dalam bentuk perbuatan, ya, termasuk misalnya dalam praktek sholat, ya, Rasulullah sholat memulainya dengan takbiratul ihram, mengakhiri dengan salam. Itu kan perbuatan Rasul tuh, ya, gerakan sholat dari awal sampai akhir itu merupakan hadis Rasulullah. Kemudian ketetapan Rasul, apa yang dimaksud dengan hadis dalam bentuk ketetapan Rasul? Artinya adalah hadis ini bukan dalam bentuk ucapan Rasul, bukan dalam bentuk perkataan Rasul, sabda Rasul, bukan juga dalam bentuk perbuatan Rasul, tapi dalam bentuk ketetapan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu ada sejumlah sahabat atau satu orang sahabat misalnya yang melakukan sesuatu dan kemudian diketahui oleh Rasul dan itu didiamkan oleh Rasul, artinya tidak dilarang begitu. Karena ini kan bisa menjadi patokan hukum, ya. Kalau sesuatu dilakukan oleh sahabat misalnya, kemudian diketahui oleh Rasul dan Rasul tidak melarang, artinya itu kan dibolehkan, begitu. Nah maka kalau menemukan hadis seperti ini itu bisa menjadi patokan hukum untuk membolehkan sesuatu, gitu. Seperti itu. Jadi kalau dalam istilah ilmu hadisnya, hadis dalam bentuk ucapan atau perkataan disebut dengan hadis qauliyah. Sedangkan hadis dalam bentuk perbuatan itu hadis fi'liyah. Sedangkan hadis dalam bentuk ketetapan disebut dengan hadis takririyah. Jadi ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah. Hadis qauliyah adalah hadis yang berupa ucapan atau perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah. Sedangkan hadis fi'liyah adalah hadis dalam bentuk perbuatan Rasulullah. Adapun hadis takririyah itu adalah hadis dalam bentuk ketetapan Rasulullah. Nah, ini semua menjadi sangat penting bagi kita karena seringkali dalam kehidupan kita itu membutuhkan keterangan hukum dari dalil-dalil yang memang disyariatkan dalam Islam, begitu ya. Jadi kita tidak cukup hanya dengan Al-Quran saja. Jadi tidak mungkin kita mengamalkan Islam begitu, menjadi penganut Muslim yang taat hanya dengan berpedoman pada Al-Quran saja. Jadi tidak cukup begitu. Tidak cukup. Al-Quran harus menjadi sumber hukum nomor satu, yang paling pertama, begitu, yang paling utama. Tetapi tetap kita membutuhkan hadis. Jadi tidak mungkin kita hanya berpedoman pada Al-Quran saja. Karena itu tadi seperti yang dijelaskan di awal, seringkali dalam banyak hal Al-Quran itu menjelaskan sesuatu sifatnya hanya global saja, tapi rinciannya yang lebih mendetail itu tidak ada dalam Al-Quran, ya. Tapi itu diuraikannya dalam hadis begitu. Nah, kemudian yang perlu dipahami lagi bahwa kalau Al-Quran itu merupakan firman Allah, sedangkan hadis merupakan sesuatu yang datangnya dari Rasulullah, disandarkannya kepada Rasulullah, begitu. Meskipun nanti ada juga ada juga istilah yang namanya hadis qudsi, ya. Barangkali kita pernah mendengar ya istilah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah satu jenis hadis yang itu redaksi hadisnya, substansi hadisnya itu merupakan firman Allah, tetapi kemudian itu disampaikan oleh Rasulullah, begitu. Jadi
Firman Allah itu kan tercantum dalam Al-Quran ya. Firman Allah itu tercantum dalam Al-Quran. Tetapi ada juga firman Allah yang dalam Al-Quran tidak tercantum, tetapi adanya dalam hadis. Ya, kalau disebut hadis berarti kan yang menyampaikannya Rasulullah, ya kan, melalui lisan Rasulullah, tetapi isi yang disampaikan adalah firman Allah. Nah, itu disebut dengan hadis qudsi. Jadi kira-kira kalau bahasa simpelnya, bahasa sederhananya, hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran, namun disampaikan melalui lisan Rasulullah. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran namun disampaikannya melalui lisan Rasulullah. Makanya disebut hadis ya, karena yang menyampaikannya melalui lisan Rasulullah. Jadi substansinya itu merupakan firman Allah, tapi disampaikannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ya, kalau perkataan Rasulullah itu bukan berangkat dari hawa nafsu, ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi perkataan Rasulullah itu seringkali merupakan bimbingan wahyu, begitu ya, merupakan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun nanti hadis-hadis Rasulullah ini banyak ya jenisnya. Jadi kalau tadi pembagian hadis yang 3 kategori, yaitu hadis qauliyah, fi'liyah, dan takririyah, itu dilihat dari bentuknya. Dilihat dari bentuk hadisnya. Kalau bentuk hadisnya merupakan ucapan atau perkataan Rasulullah, maka itu hadis qauliyah. Kalau hadisnya dalam bentuk perbuatan Rasulullah, itu hadis fi'liyah. Kalau dalam bentuk ketetapan Rasulullah, itu hadis takririyah. Jadi dari segi bentuknya. Adapun nanti dari segi kualitasnya, misalnya dari segi kualitasnya nanti ada pembagian yang disebut dengan hadis sahih, ya, hadis dhaif, hadis maudhu, ya kan? Kita barangkali pernah mendengar ya istilah hadis sahih. Ini hadisnya sahih ini hadisnya dhaif, ini hadisnya maudhu. Nah, itu adalah kategori hadis dari segi kualitas hadisnya. Kualitas hadisnya sahih, dhaif, maudhu, ya. Ada juga nanti dari jumlah periwayatnya. Kategori hadis dari jumlah periwayatnya. Ada yang namanya hadis mutawatir, ada yang namanya hadis ahad, ya. Ada yang namanya hadis mutawatir, ada yang namanya hadis ahad, gitu. Jadi nanti itu akan ada berbagai klasifikasi kategori dalam ilmu hadis. Kalau hadis mutawatir misalnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Karena diriwayatkan oleh orang banyak, maka statusnya sangat kuat. Begitu. Ada juga nanti hadis sahih. Ini dari segi kualitasnya. Ini hadis sahih ini juga sama. Hadis yang secara syar'i merupakan hadis yang valid, begitu ya. Hadis yang valid, tingkat kualitasnya itu valid, begitu. Kalau hadis dhaif itu merupakan hadis yang lemah, begitu. Hadis yang lemah. Sedangkan kalau hadis maudhu itu hadis palsu. Jadi ada juga orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang memang memalsukan hadis. Jadi dia mengatakan bahwa ini hadis Rasulullah, padahal ternyata bukan. Itu karangan dia, gitu. Itu ada penjelasannya. Dan memang kalau kita ingin menelusuri lebih lanjut dan kita ingin memahami tentang hadis, itu ada ilmunya tersendiri. Ada ilmu mustalah hadis, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Jadi memang tidak sembarangan ya, ada ilmunya. Tidak boleh berbicara tentang hadis jika kita belum memahami ilmunya. Demikian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita semakin bisa memahami seperti apa penjelasan tentang hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.